Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Randy Yuda Pratama, dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Baiklah, untuk yang pertama itu pengertian inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang bahan dan objek kajian kebijakan dan ketetapannya dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Tujuan dan kurikulum ini adalah untuk memperkenalkan siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat dan berusaha mencintai lingkungan hidup. Sehingga sebuah kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah tujuan tujuan dari kurikulum tersebut yaitu yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, melestarikan budaya termasuk kerajinan dan keterampilan bernilai ekonomi tinggi di daerah tersebut. Contoh itu seperti di daerah Jepara, siswa itu diajarkan mengenal dan memperhatikan keterampilan ukir kayu selain mengenal budaya lokal. Mereka juga belajar cara membuat produk yang punya nilai jual. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat jika tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti anak SMK, yaitu siswa jurusan Tata Boga belajar memasak dan mengelola usaha kecil-kecilan seperti catering atau kue rumahan. Sehingga meskipun tidak kuliah, mereka bisa membuka usahanya yang sendiri. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti siswa itu diajarkan keterampilan berternak, bertani, atau hidroponik. Dengan begitu mereka bisa menghasilkan sayur-sayuran atau telur untuk dijual, sekaligus membantu ekonomi keluarga. Baiklah, yang selanjutnya faktor-faktor teori kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama itu konforis, yaitu percaya bahwa pelevelan masyarakat yang ada sekarang ini merupakan yang terbaik. Yang kedua, reformis, yaitu menganggap masyarakat sebagai pemilik suara yang utama dalam struktur demokrasi mereka. Tetapi, menginginkan suatu reformasi utama di tingkat sosial dan alat utamanya adalah kurikulum. Yang ketiga, futuris, yaitu melihat tahun-tahun mendatang daripada terpaku pada masalah-masalah. Mereka menganalisis perkembangan saat ini, membuat prediksi dari data yang ada dan memberikan skenario alternatif. Mereka menggarisbawahi pilihan yang dimiliki orang-orang yang membentuk tahun-tahun ke depan serta menguatkan atau mendorong sekolah-sekolah untuk memberi murid mereka alat untuk membentuk masa depan yang lebih baik untuk mereka. Yang keempat, radikalis, yaitu mereka yang menganggap bahwa masyarakat sebagai pendukung kurikulum yang cacat, di mana mereka akan menunjukkan kekurangan-kekurangan tersebut dan memperkuat anak-anak muda untuk mempengaruhi perubahan radikal. Biasanya efek dari pandangan neo-Marxis, mereka percaya bahwa masalah-masalah pada saat ini hanyalah gejala ketidakadilan sosial yang
merasuki dalam kapitalis teknologi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Model pengajaran yang berorientasi pada masyarakat merupakan jenis kurikulum yang menggabungkan antara institusi pendidikan dan komunitas dengan cara menghadirkan lingkungan sekolah ke dalam komunitas itu atau mengintegrasikan komunitas dalam lingkungan sekolah untuk mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, semisal ada seseorang pengrajin, pengrajin ini didatangkan ke sekolah untuk mengajar kerajinan tersebut, atau sekolah membawa siswa-siswinya ke kerajinan tersebut untuk belajar kerajinan tersebut. Jadi seperti itu. Hamalik 2005 menjelaskan ciri-ciri dari kurikulum yang berdasarkan masyarakat antara lain. Jadi yang pertama, validitas telah teruji kebenarannya. Jadi harus teruji kebenarannya. Yang kedua ada layak dipelajari. Hamalik mengatakan tingkat kesulitan dan kelayakan bahan ajar dan tuntutan kondisi masyarakat sekitar. Jadi tingkat kesulitan dan bahan ajar itu harus ada dan harus melihat kondisi masyarakat di sekitar kita. Terus sarana dan sumber belajar. Dalam arti media suatu alat peraga yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses pembelajaran. Ini harus ada. Kalau tidak ada sarana dan sumber belajar itu tidak akan bisa. Terus yang selanjutnya ada kebermanfaatan secara akademik dan non akademik sebagai pengembangan hidup, life skill dan mandiri. Jadi ada kebermanfaatan. Jadi siswa itu tidak hanya pintar dalam hal akademik, tapi bisa menjadi agar dia itu bisa mengembangkan non akademik dalam materi pembelajaran di dalam masyarakat. Terus menarik minat, dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi Hamalik mengatakan ini bisa memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut dengan menumbuhkan kembangkan rasa ingin tahu. Terus alokasi waktu. Penentuan lokasi waktu terkait dengan kelulusan dan kedalaman materi. Jadi harus ada alokasi waktu seperti itu. Terus selanjutnya ada pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Karena dampak kemajuan teknologi telah menjadi perubahan yang signifikan dari berbagai bidang, termasuk bidang pekerjaan, komunitas kota mengalami transformasi yang lebih cepat dibandingkan dengan komunitas di masyarakat. Pola hidup yang berbasis pertanian beralih menjadi pola hidup industri yang memerlukan masyarakatnya untuk memilih spesialisasi dalam keahlian pelaksanaannya. Akibatnya, karakteristik ini kebersamaan beralih menjadi karakteristik individualis dan kerja. Terus yang selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi ini, kurikulum ini memastikan bahwa kebutuhan siswa di dalam kelompok itu terwakili dengan baik di dalam pembelajaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas, baik itu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Terus ada tantangan dan solusi. Tantangan dari inovasi ini berbasis masyarakat, kurikulum berbasis masyarakat adalah yang pertama, mengelola harapan beragam stakeholder, yang kedua mempertahankan keseimbangan dengan standar nasional, yang ketiga kesenjangan antara kurikulum nasional dengan nilai lokal komunitas, terus keterbatasan kompetensi guru. Jadi ada tantangannya, keterbatasan kompetensi guru. Jadi ada yang guru yang tidak siap dengan kurikulum inovasi berbasis masyarakat ini. Selanjutnya ada mengelola perbedaan pandangan dalam komunitas. Terus ada solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Ada yang pertama, kita harus menguatkan kolaborasi antara sekolah, masyarakat dan komunitas dan pemerintah setempat. Jadi pemerintah itu harus harus ikut juga dalam solusi ini. Yang kedua, pengembangan profesional bagi guru. Jadi guru itu harus dikembangkan, harus dilatih. Harus dilatih. Yang selanjutnya ada mengintegrasikan nilai Islam dengan
konteks pendidikan modern. Selanjutnya ada mekanisme dialog dan musyawarah dan dengan dalam komunitas. Jadi ada musyawarah di dalam komunitas atau masyarakat karena kita melibatkan masyarakat di situ. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian secara keberlanjutan. Jadi ada evaluasi dan penyesuaian kurikulum kalau tidak pas seperti itu. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kelebihannya yang pertama relevan dengan kebutuhan lokal karena disusun berdasarkan kondisi sosial. Jadi disusun karena berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat. Yang selanjutnya membekali keterampilan hidup life skill sehingga siswa dapat hidup mandiri meski tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini bisa membekali siswa sehingga kalau dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dia punya keterampilan soft skill tersebut, life skill tersebut. Yang selanjutnya ada melestarikan budaya dan kearifan lokal termasuk adat istiadat dan kerajinan daerah yang bernilai ekonomis. Jadi kelebihannya di sini inovasi kurikulum ini dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya fleksibel dan realistis karena apa yang dipelajari bersumber dari kehidupan nyata dan di masyarakat. Terus ada meningkatkan kerjasama sekolah dan masyarakat, baik melalui narasumber, kegiatan lapangan, maupun pemanfaatan lingkungan sebagai laboratorium belajar. Ada kekurangan dalam kurikulum berbasis masyarakat. Pertama, ketergantungan pada kondisi daerah, sehingga daerah yang memiliki sumber daya yang kurang atau terbatas itu kesulitan untuk mengembangkan kurikulum ini. Yang kedua, ada potensi ketidakmerataan mutu pendidikan karena fokus pada kebutuhan lokal, sehingga dapat mengurangi pencapaian standar nasional. Yang kedua, menuntut kompetensi guru yang tinggi, baik sebagai fasilitator maupun inovator, yang tidak semua guru siap melaksanakannya. Yang kedua, yang selanjutnya ada resiko kesenjangan antar daerah. Di sini banyak sekali kesenjangan antar daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, di mana daerah maju bisa berkembang lebih pesat dibandingkan daerah yang tertinggal. Jadi seperti itu. Terus ada proses pelaksanaan lebih rumit karena memerlukan koordinasi erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Jadi proses pelaksanaannya itu rumit karena dia harus koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah sekitar. Pemerintah daerah di situ seperti itu. Terus di sini ada monitoring inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Jadi ini penting untuk memastikan bahwasanya kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal itu tetap berjalan searah dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, melalui monitoring ini sekolah itu dapat mengetahui sejauh mana kecapaian tujuan kurikulum ini, baik dari sisi akademik maupun keterampilan. Pemantauan juga monitoring ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat keterlibatan guru, siswa, dan masyarakat karena dalam proses pembelajaran serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesiapan guru dalam melaksanakan inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini, dan kurangnya dukungan lingkungan seperti di daerah terpencil seperti itu. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan belajar. Kurikulum ini memiliki tujuan memberikan agar siswa itu akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal dan bisa menjadi bekal keterampilan mereka untuk di masa depan. Nah, karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat, ditinjau dari segi pembelajaran baik berorientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup nanti dia di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Eh,
Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.